Kambing hitam dalam arti itu kampung paginya itu sempat digerebek sama gabungan dari Polda sama kalau nggak salah dari Jakarta sama Polda Lampung tuh. Oke. Ternyata itu momen kuncinya di situ mungkin ketika dia mainan HP emang dia kan mainan HP gini. Nah di situ dia motoin kita satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua. Kali ini gua akan membahas soal pengalaman seorang jurnalis yang dicari-cari sama bos begal karena liputannya. Sekarang gua udah sama salah satu narasumber gua yang bisa dibilang pengalaman dalam hal investigasi. Apa kabar Bang Haji? Aman Bang, baik. Gimana, sehat Bang Haji? Sehat Bang, udah lama ketemu ya. Betul Bang. Gimana Bang Haji ceritanya waktu lo bisa dikejar-kejar sama bos begal? Jadi sebenarnya tuh gua dan tim ya, itu bisa dibilang jadi kambing hitam sih. Kambing hitam dalam arti itu kampung paginya itu sempat digerebek sama gabungan dari Polda sama kalau nggak salah dari Jakarta sama Polda Lampung tuh. Karena salah satu komplotan mereka itu pernah ngebegal anggota BRIMOB di ATM waktu itu. Lokasinya di sana juga? Di Lampung. Di Lampung. Nah, sayangnya tuh anggota begal itu ngeksekusi tuh anggota. Maksudnya eksekusi itu pada saat dia beraksi si Ngematiin. korbannya meninggal. Dimatiin. Ditembak atau? Ditembak. Ditembak sama si pelaku. Sama si pelaku. Nah, yang apesnya lagi, orang yang ngelakuin itu anak buah yang gua wawancara. Pada saat lo jadi ada si pelakunya itu. Jadi paginya itu tuh kampung digerebek, sorenya liputan gue tayang. Oke. Nah ya disangkanya mereka, gua dan tim yang ngebocorin rahasia itu. Lokasinya mereka, disangkanya gue yang ngebocorin ke polisi. Makanya kampung itu digerebek. Akhirnya gue dapat informasi, gue kan posisi udah di Jakarta ya waktu itu. Jadi habis liputan selang berapa minggu itu liputan itu tayang, gue udah di Jakarta posisinya. Udah di Jakarta kerjain liputan lain. Gue dikabarin, hati-hati, ini kondisi rawan nih. Soalnya lagi nggak kondusif. Yang ngabarin lo itu siapa Bang Haji? Informan gue. Informan pada saat lo liputan ke sana? Liputan sana. Informan gue pun melarikan diri. Kabur lah karena dia juga dikejar. Informan gue ngelarin diri, driver gue ngelarin diri ke Palembang. Nah posisi waktu itu reporter gue juga lagi liputan juga di Bandung. Kalau gue lagi posisi di Jakarta emang. Akhirnya gue sempat mikir, waduh gila. Gue sempat gak berani keluar juga tuh waktu itu. Langsung panik dulu ya? Panik gue. Akhirnya gue bilang sama kantor nih, gue kondisi kayak gini nih. Gue gak berani keluar tuh Bang. 2 hari gue di kantor. 2 hari lu dikandangin di kantor? Di kantor awalnya. Akhirnya kesepakatan antara bos-bos kantor, reporter gue suruh balik ke Jakarta, nemu solusi, yaudah lo lari lah ke Kalimantan. Lo di liputan ke Kalimantan? Berapa lama itu? Liputan sama diungsiin lah. Diungsiin ke Kalimantan? Diungsiin tapi liputan. Terus berapa lama itu? 23 hari. Hampir sebulan? Hampir sebulan gue dilari. Akhirnya gue dilarin 23 hari ke sono. Tapi selama 23 hari juga kita komunikasi sama fixer yang di Lampung? Fixer Lampung. Nego lah buat ngelurusin ceritanya nih. Sebenarnya ya kita liputan gitu pun kita nggak bakal bocorin narasumber karena namanya narasumber itu pasti kita lindungin lah, nggak mungkin kita ungkap identitasnya. Iya, sesuai kaidah jurnalistik. Namanya narasumber yang nggak boleh dikasih tahu gitu kan. Kecuali kan teroris sama narkoba. Iya kan? Betul. Nggak boleh, baru kita mungkin bisa lah kita ungkap gitu. Tapi kalau untuk urusan lain sekejam apapun dia kita nggak bakal ungkap karena
kan tugas kita cuma informasin, nggak menangkap kan. Iya, betul. Itu Bang. Runut ke belakang nih, lu tuh gimana sih ceritanya bisa sampai akhirnya masuk ke kampung begal itu? Jadi kita di Jakarta sebelum berangkat ke sono itu udah kontek-kontekan lah. Kita mau ngeliput nih karena waktu itu kan marak aksi begal ya 2015, 2014, 2015. Itu berarti 2015, 2014. 2015. 2015, 2016 ya? 2016. Tapi kan di 2014 sampai 15 tuh aksi begal tuh kencang di Jakarta lah, tuh ya. Kencang banget. Akhirnya karena kebanyakan juga dari Lampung itu, kita ngubungin fixer Lampung lah. Bisa gak nih tembusin ke kampungnya bener-bener sarangnya gitu. Akhirnya ada kesepakatan, oke, deal. Tapi ada perjanjian kan segala macam. Oke, nanti muka di blur segala macam, identitas gak bakal kita rahasiain. Ada jaminannya lah kayak gitu. Ya udah, berangkatlah kita ke Lampung kan. Berangkat ke Lampung. Unik juga tuh Bang perjalanan ke sono Bang. Gimana tuh? Itu kayak ada negara sendiri mereka. Maksudnya begitu lo masuk kampung ya? Iya, pas kita sebelum masuk kampung tuh. Gimana? Jadi pas sebelum masuk kampung itu ada yang jemput kita pakai motor 1 orang. Itu dia ngawal, mastiin, lo berapa orang? Oh 3 orang. Dicek ya barang-barang segala macam di mobil? Mobilnya dicek, dilihat, dilongok kan. Oh 3 orang, oke aman. Bertiga doang kan? Bertiga, yaudah dikawal. Pas masuk kawal itu banyak pos Bang, pos-pos. Lo tuh dikawal saat berarti si komplotannya ini pakai motor, ada yang pakai mobil atau gimana? Pakai motor doang. Pakai motor doang. Ngawal kita. Nah sampai di pos, nggak tahu pos berapa itu, ada yang nyamper kita lagi. Ini yang mau masuk gitu kan. Oke. Ngawal lagi jadi depan belakang. Gue depan belakang dikawal. Nah selama dikawal itu dia juga bilang tuh sebelum kita jalan. Pokoknya kalau gue suruh klakson. Kalau gue kenceng, kalau gue suruh pelan. Berarti kayak semacam kode gitu lah ya. Kode begitu gitu. Masuk ke kampung tuh ada macam-macam kode ya, dikawal, klakson, kencang gitu ya. Kencang gitu, karena yang gue lihat sih emang banyak pos-pos gitu Bang, pos-pos pemantau lah. Ibaratnya kalau orang. Tapi kelihatan, pos-pos pemantau itu kelihatan nggak? Apa emang cuma sekedar pos doang atau dia tuh orang kayak nongkrong atau orang gimana? Nongkrong itu di dekat hutan gitu, ada yang nongkrong gitu segala macam. Oke. Di dekat pohonan gitu ada yang nongkrong segala macam. Jadi kalau orang asing itu masuk, itu ketahuan, udah ngoling ke dalam lah. Kayak film-film kartel-kartel narkoba di luar negeri ya. Nah iya gitu ya. Iya kayak gitulah. Gue juga keringet dingin Bang kalau misalnya masuk. Berarti gue bisa keluar lagi kan gitu kan. Udah tuh lo masuk tuh akhirnya. Terus gue masuk dikawal, ngebut segala macam. Gila. Emang sih sepanjang kita perjalanan itu sepanjang mata merhatiin mobil kita emang. Banyak orang yang merhatiin mobil yang lo naikin. Yang gue naikin. Karena kita kan asing gitu, baru pertama ke sono kan. Iya. Akhirnya sampailah di rumah tuh ketuanya. Si ketua begal ini. Iya. Uniknya lagi, ketika kita masuk tuh, kan masuk ke ruang tamu tuh. Ayo masuk ke ruang tamu. Itu rumahnya tuh kayak ya udah rumah kayak rumah ada tetangga ada gitu kiri kanan. Tapi ada jarak. Atau bukan yang rumah sendirian di tengah hutan gitu enggak? Emang ada rumah ya kayak perumahan biasa rumah gitu. biasa, tapi emang jaraknya paling 5 meter ada rumah lagi kayak gitu. Terus pas masuk itu ada ketuanya yang kita mau temuin kan. Si ketua begal lah nih ya. Iya. Ketua begal yang mau kita temuin itu yang lucunya pas kita masuk itu hampir 15 menit kita nggak omong-omongan Bang. Hampir 15 menit lo diem-dieman? Diem-dieman. Jadi gua, reporter gua, driver duduk nih, udah duduk aja. Nah dia sama komplotannya di depan gua. Berapa orang? Ada berapa orang? 2 orang, tapi yang lainnya di luar. Oh jadi di dalam tuh 2 orang, 2 orang. Sisanya di luar? Di luar. Jaga-jaga mungkin ya? Iya, mungkin dia ngelihat sesuatu apa gimana, apa ngecek segala macam gua nggak tahu tuh. Udah diem-dieman tuh. Kita mainan HP, dia mainan HP. Oke. Ternyata itu momen kuncinya di situ mungkin. Mungkin ketika dia mainan HP emang dia kan mainan HP gini. Nah di situ dia motoin kita satu-satu. Lu tuh bertiga difotoin satu-satu? Iya, gue taunya tuh, wah berarti gue sih ngebacanya di situ ya, ngebacanya karena ketika gue dicari, foto gue sebar, dia nggak ada momen megang HP lagi, selain di tempat itu, gitu. Jadi udah diem-dieman tuh, pas kopi dateng, baru agak cair. Jadi baru ngobrol tuh. Baru ngobrol, maksud dan tujuannya kayak gimana gitu. Emang kopi yang membuka jalan ya. Buka jalan kopi. terus setelah ngobrol, setelah kopi datang lo ngobrol tuh apa aja sebenarnya yang diobrolin? Ya ngobrolin kan, jadi maksud kita tujuan kayak gimana, terus jaminannya apa lo? Nggak, ibaratnya
lo bisa ini nggak bakal bocor gitu. Nggak bakal bocor gimana? Ya kan kita punya kesepakatan, oke bang, nanti muka di blur, suara bakal disamarin, gitulah. Lokasi nggak bakal kita detail bahwa lokasi ini di sini gitu. Lokasi ya kita aja general aja di Lampung gitu, tapi nggak nama desanya kita sebutin gitu kan. Oke, ngobrol-ngobrol, barulah kita mau minta praktekin dia. Praktekin dalam arti dia berarti lu meminta dia untuk mempraktekkan cara ngambil motor, terus abis itu cara dia ngebegal kayak gimana, segala macam, alatnya apa aja. Ternyata dia punya nama-nama, ibaratnya kalau alat-alatnya dia itu dia sebut kosmetik. Oke, jadi sebutan untuk alatnya kosmetik. Itu ada kunci letter T, ada kunci ya, obeng segala macam, sampai senjata gitulah ibaratnya. Kalau cewek kan kosmetik buat dandan. Kalau dia kosmetik buat begal. Iya. Gitu tuh. Oh kosmetik bang, iya. Ayo kita diajaklah ke gubuk tuh di tengah sawah. Jadi dari rumah si ketua begal ini lu jalan lagi ke gubuk. Ke gubuk tengah sawah. Di situ ngobrol lah kosmetik, masalah cara dia ngebegal kayak gimana. Kenapa sih tuh kampung identik dengan begal? Karena dia itu kan orang Lampung asli. Dia bilang ya sama gue, orang Lampung asli ya sekarang lapangan pekerjaan itu kebanyakan dari transmigran. Transmigran yang banyak. Nah orang Lampung asli sendiri jarang tuh yang diberi kesempatan buat bekerja lah, ibaratnya di pabrik. Jadi secara nggak langsung dia kayak kecewa, kecemburuan warganya sendiri susah mendapatkan pekerjaan, sementara warga pendatang yang lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Kayak gitu. Akhirnya kita nggak punya pilihan lain nih, kita ya kerjanya kayak gini, ngebegal. Akhirnya ya udah kita di sana dipraktekin tuh cara dia ngebegal kayak gimana, cara dia nyongkel motor. Emang gue sih kaget juga. Ternyata dia tuh ngambil motor tuh nggak sampai 10 detik bisa ngambil motor. Nggak nyampe 10 detik. Bisa. Tuh motor udah langsung nyala bisa nyala kecongkel gitu. Bisa nyala kecongkel. Itu pakai letter T. Letter T. Dia didorong brok. Dan dia bilang, "Mas, kalau motor itu mending jangan kunci stang." Oh gitu. Kalau kunci stang kita malah cepet ngambilnya. Kalau nggak kunci stang malah kita lama. Jadi pelajaran ya. Motor jangan dikunci stang. Kalau dikunci stang cepet diambil begal. Iya. Katanya gitu karena kan namanya didorong gitu kan. Iya. Didorong gitu jadi cepet tuh. Oh. Makanya motor gue sekarang nggak pernah kunci stang bang. Jadi pelajaran dari sana lu praktekin di sini ya. Praktekin. Lu jangan kunci stang lah motor. Iya. Sama gembok. Gue juga dapat pelajaran dari mereka bang sebenarnya. Apa tuh? Gembok itu tuh yang aman kata dia. Gembok jadul bang, yang kuning. Kuncinya yang kuning kecil. Kecil. Itu yang paling aman agak katanya. Susah. Karena kan kalau dia susah paling digetok. Kalau kuning kan digetok tuh. Kan nimbulin bunyi. Iya. Kalau kunci-kunci baja apa dia mah, ya elah nggak sampai 10 detik bongkar bang. Kelar. Jadi mendingan kunci kuningan yang lama yang kecil-kecil gitu ya. Kayak tadi gitu susah tuh. Agak makan waktu lah bisa, tapi agak makan waktu. Jadi pelajaran lagi, motor jangan dikunci stang. Kalaupun mau gembok, pakai kunci gembok yang lama. Iya. Jadi itu dia juga pernah bilang, nih anak buah saya yang ini nih. Yang si pelaku bukan? Pelaku. Si pelaku yang pada saat itu ngebegal. Yang dieksekusi lah. Iya. Terus akhirnya mati. Gitu. Terus? Ini dia pernah ditembak kakinya gitu kan. Dikasih lihat sama bekas lukanya segala macam. Dikasih, kayak langsung pipit gitu di paha. Di paha. Kayak langsung pipit. Terus? Itu, nih bang, dibuka celana gitu. Nih saya pernah ditembak polisi. Kalau teman saya kadang lariin diri, kakinya dilindas sama mobil polisi. Dilindas sama mobil polisi? Iya, dilindas, kadang lari diri gitu kan. Dilindas tuh biar jerah lah kata dia gitu. Ada gitu. Kalau gue tanya kan, ada gak yang mati? Yang mati ada bang, yang mati pasti ada. Biasanya yang mati itu yang otaknya. Si perencana aksi gitu ya? Karena kan dia berkelompok bang, jadi misalkan begal nih, berkelompok ada 2 motor, 4 orang nih misal. Ada bagian metik. Bagian metik tuh bagian yang ngambil. Nanti ada yang bagian jaga, mantau situasi, ada yang bagian kode. Nanti dia habis metik motor, dia ambil. Ada tim joki. Yang buat bawa motor? Penjemputnya. Oh penjemput. Jadi nanti selang berapa kilometer gitu, kalau komplotan yang gua wawancara ya, mungkin komplotan beda-beda. Tapi komplotan yang gua wawancara ini, dia bilang ada jokinya. Jadi ketika kita habis metik motor dibawa dalam jarak beberapa kilometer itu ada yang jemput. Jadi dia nanti yang komplotan 4 orang ini nyari lagi. Oh jalan lagi? Jalan lagi. Gitu. Jadi benar-benar terencana banget ya? Terencana banget. Sampai proses dia bawa ke Lampungnya itu.
gitu. Nah. Ada yang dibawa, ada yang dijual di Hmm. lokasi ini gitu. Hampir 98% itu motor nggak ada yang resmi lah. Di kampung itu 98% motor nggak ada surat-surat, Petikan semua lah. hasil curian semua. Ya. Gila. Jadi lo misalkan di kampung itu, lo mau motor apa nih? Tinggal pesen aja, nanti dicariin. Kampung itu digerebek. Iya. Ya kan, kampung itu digerebek, lo diungsikan sama kantor ke Banjarmasin. Sebenarnya yang mereka cari itu, mereka dapat yang jelas yang mereka cari itu lo kan, Tim liputan. tim liputan yang pada Iya. saat liputan ke sana Iya. kan, mereka tuh dapat identitas lo segala macam. Karena waktu moto itu bang, Jadi foto-foto lo itu, waktu moto terus kita tahu dari media mana, ya kan? Kalau media kan agak gede lah namanya kan, iya, dan tahu kantornya di mana kan. Kita ada di foto juga, ada ibaratnya ada fotonya, ada kantornya di mana. Berarti gampang lah kalau buat nyari gitu iya kan. betul. Akhirnya ya udah tuh, karena gue tahu kayak gitu, gue terus terang panik juga sih waktu itu. Berarti foto lo disebar ke komplotan mereka yang ada di Jakarta. Iya, sebar. Nih orang ini udah ngacak-ngacak Dikhususkan nih. nyari lo gitu. Iya, nyari tim gua gitu. Gua bertiga lah tuh. Tapi kan driver gua orang Lampung ya. Iya. Tadi ke Palembang kabur tuh dia. Kabur. Kabur ke Palembang tuh. Terus pas itu gimana Wah, gua 2 hari bang gak keluar kantor gua. pikirannya? Pikiran gua gak berani. Akhirnya gua mau ibaratnya mau makan nitip temen gua lah. Akhirnya kantor punya solusi. Ya udah, lo kabur deh keluar Jawa. Kemana lo mau? Ya udah Banjarmasin. Tapi lo liputan juga sono. Bikin liputan investigasi juga. Investigasi juga sama liputan yang enteng-enteng lah, Iya, feature-feature lah, feature segala biasa macam. ya. Iya, kayak gitu. Jadi lo diasingkan sekaligus suruh kerja. Suruh kerja. Biar nggak ini juga. Biar nggak rugi-rugi banget. Iya, udah gaji lo, udah ngasih lo keluar kota. Iya, enak aja Belum lo. uang Nyantai-nyantai. SPJ. Iya kan? Enak aja lo nyantai-nyantai 23 gitu bulan kan. lagi kan. Iya kan? Hampir 23 hari, hampir sebulan. Hampir sebulan. Terus kantor pada saat itu begitu lo kasih tahu, respon kantor gimana? Ya respon kantor sih alhamdulillah waktu itu tanggung jawab lah. Iya. Ngerti kondisinya gitu kan. Karena mungkin dia mikirnya juga ini orang nekat nih yang nyari nih. Kalau orang-orang ibaratnya yang biasa-biasa aja, biasa aja nggak atau mungkin lo lebih nggak sampai diungsikan iya lah ya. berpendidikan itu kan dia pasti mikir kan, oh kalau kita ngehajar wartawan nggak mungkin kita hidup tenang nih. Oh, Kan iya. gitu kan. Tapi kalau orang mereka kan beda. Cuek aja mereka Cuek. nggak Iya. tahu. Mereka nggak kan tahu orang itu siap kan. mati semua ibaratnya kan. Iya, Kalau iya, begal iya. gitu kan siap mati semua orang-orangnya. Ya udah akhirnya kantor juga ngerti, paham, kasih solusi, ya udah terbang gitu. Terbangin aja. Tapi selama itu kita juga jalin komunikasi sama-sama. Selama lo di Banjarmasin sana, lo jalin komunikasi sama mereka. Ya karena kita ingin mengklarifikasi bahwa bukan kita yang ngebocorin kampung lo, karena kita udah main aman banget nih. Pas tayang udah di blur, nama kampung nggak disebut segala macem. Tapi kok masih dicari juga. Sebenarnya bukan kita yang bocorin, emang itu hasil dari pengembangan polisi. Pengembangan kasus itu Kasus ya. itu dari polisi. Gitu. Soalnya efeknya sebelum lo beritanya tayang, kampungnya udah digerebek gitu Iya, kan. paginya digerebek. Jadi tayang sore, hasil liputannya tayang sore, paginya digerebek. Iya. Ya kan sama polisi gabungan. Iya. Dan mereka beranggapan bahwa lo adalah cepunya. Iya, gue disangka cepu kan anjir. Kan gak apa jadi cepu bang. Akhirnya tuh selama 23 hari di Banjarmasin lo masih jalan komunikasi sama mereka. Masih jalan komunikasi. Pokoknya beres-beres itu hampir 2 minggu lah Jadi ibaratnya. beres itu kasus ini selesai setelah lo janjikan apa ke mereka? Sebenarnya ada jembatan kita komunikasi kan. Oh, jadi lo melalui orang lain juga ya Orang buat ini? fixer gue yang di Lampung itu untuk jalan komunikasi sama dia. Bahwa dia jelasin bukan kita segala macam, dan kita juga ada ibaratnya buat tangan lah buat mereka juga. Buah tangan yang mereka suka lah ibaratnya. Iya. Nih yang mereka suka nih kita ada buat tangan gitu. Akhirnya clear masalah itu. Akhirnya masalah clear. Dan lo bisa balik ke Jakarta Balik ke lagi, Jakarta. liputan lagi dengan Liputan aman. lagi dengan tenang lagi kayak gitu bang. Jadi cukup pengalaman yang cukup ekstrim ya. Ya lumayan bang. Lumayan ekstrim ya. Cukup deg-degan lah bang. Iya. Bikin jantung mau copot. Iya. Gue nggak nyangka sebenarnya, nggak nyangka sebegitunya. Mungkin kalau kamu gitu nggak digerebek mah mungkin Sampai sekarang ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Dan sekarang pun masalah udah clear, aman kan? Aman. Dan nggak ada masalah lagi kan? Nggak ada masalah lagi.